dibukanya pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di kesempatan pagi hari ini tema kajian kita adalah Man da'ahumul malaikah, orang-orang yang mendapatkan doa-doa yang terbaik dari para malaikat-malaikat yang mulia. Man da'ahumul malaikah. Tema ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ghafir, surat yang ke-40 pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, ya. Silahkan kita buka Al-Qur'an. Surahnya adalah surat Ghafir atau surat Al-Mu'min pada ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-arsya, dan para malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arsy-Nya Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih memuji Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, ada malaikat yang senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari mulai diciptakan oleh Allah Ta'ala sampai nanti yaumul qiyamah, tidak terputus untuk selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada malaikat juga yastaghfiruna lilladzina amanu, memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman, memohonkan ampunan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Di dalam bahasa Arab, kalau ada kata dimulai dengan huruf alif, sin dan ta, itu maknanya talab. Istaghfara itu diambil dari kata ghafara. Ghafara artinya ampunan, tapi kalau istaghfara jadi meminta ampunan kepada Allah. Jadi apabila di dalam bahasa Arab diawali dari huruf alif, sin dan ta, namanya lit-talab. Seperti misalnya al-ghauth, ya, atau al-ghai. Al-ghauth itu artinya adalah pertolongan, tetapi memohon pertolongan namanya istighatsah. Al-aun, ya, bantuan, memohon bantuan, bahasa Arabnya isti'anah, ya. Jadi setiap yang dimulai dengan huruf alif, sin dan ta itu maknanya talab. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, ada malaikat-malaikat yang tugas mereka memintakan ampunan kepada Allah bagi siapa? Lilladzina amanu, bagi orang-orang mukmin. Lalu kemudian mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Allah ya Rabb kami. Ini doanya para malaikat. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, sesungguhnya rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah setiap orang-orang yang bertaubat di antara mereka. Wattaba'u sabilaka, dan yang mengikuti jalanmu ya Allah. Waqihim adzabal jahim, dan selamatkanlah mereka dari siksa api neraka jahannam. Ini doanya siapa? Para malaikat-malaikat yang mulia. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, ya Allah ya Rabb kami, kata mereka, masukkanlah mereka orang-orang yang beriman di dalam surga Adan yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, bersama orang-orang yang beriman yang soleh dari orang tua mereka. Wa azwajihim, masukkanlah mereka di dalam surga bersama pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan bersama anak keturunan mereka.
Jadi malaikat secara khusus memohon kepada Allah Ta'ala agar orang-orang yang beriman itu tidak hanya berkumpul di dunia bersama orang tua mereka, bersama pasangan mereka, bersama anak ketua mereka, tetapi mereka juga diperkumpulkan kembali oleh Allah Ta'ala di dalam al-jannahnya. Para ahli tafsir mengatakan ini menunjukkan satu karunia yang besar yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang beriman. Tidak hanya mereka bertemu di dunia, tetapi juga mereka bertemu dalam kehidupan akhirat. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Aktsiru minas sohbati salihah." Kita disuruh memperbanyak teman yang baik, sahabat yang mulia. Fa innahu lakum syafa'atan yaumal qiyamah, karena teman yang baik, sahabat yang baik itu bisa menjadi syafaat pada hari kiamat. Jadi syafaat itu tidak hanya didapatkan dari Al-Quran, tidak hanya didapatkan dengan berselawat kepada Nabi, tidak hanya didapatkan dengan berpuasa saja, tetapi dengan sahabat yang baik, teman yang baik, keluarga yang baik, itu pun juga menjadi asbabus syafaat, salah satu sebab syafaat. Jadi nanti kalau dalam bab akidah itu sebenarnya bahasan syafaat itu sangat luas sekali, ya. Bahkan ada yang disebut dengan syafa'atus sholihin, syafaatnya orang-orang yang soleh. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihi salam, salah satu doa beliau apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ini doanya Nabi Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran. Tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan apa? Muslim, dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah, dalam keadaan tunduk dan patuh kepadamu, dalam keadaan beriman kepadamu, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang soleh. Bayangkan Bapak Ibu, seorang nabi masih meminta kepada Allah supaya berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini levelnya nabi, Pak. Nabi Yusuf alaihi salam yang diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Oleh karena tadi kata Imam Syafi'i, perbanyaklah sahabat baik kita, teman baik kita, ya. Karena kenapa? Bisa jadi mereka menjadi sebab syafaat nanti pada yaumul qiyamah, ya. Bisa jadi seorang yang berteman yang baik, bersahabat yang baik menjadi sebab nanti diberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini pun juga mengisyaratkan apa? Doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waja'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikanlah dari pasangan kami, dari anak keturunan kami, ya. Kalau orang sering mengatakan, ya, 7 keturunan, ya. Dalam bahasa Arab namanya dzurriyyah, 7 keturunan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai teladan, sebagai imam untuk orang-orang yang bertakwa. Karena kenapa? Karena malaikat memintakan mereka masuk surga itu bersama siapa? Kedua orang tua mereka. Bersama siapa mereka masuki surga? Bersama pasangan mereka, bersama suami mereka, istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan juga bersama anak keturunan mereka. Dan ini kata para ulama, salah satu nikmat di surga itu nanti berkumpul kembali Bapak Ibu. Ya. Nah, sehingga diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada orang tua yang derajat surganya lebih tinggi dibandingkan anaknya. Ya, jadi ada orang tua, ya, kata Ibnu Abbas, derajat surganya lebih tinggi dibandingkan anaknya. Tapi karena kebaikan dan kesolehan orang tuanya, anak itu kemudian di-upgrade oleh Allah Ta'ala menuju surga kedua orang tua mereka, dan mereka berkumpul kembali. Atau sebaliknya kata Ibnu Abbas, ada anak yang derajat surganya lebih tinggi dibandingkan orang tuanya. Maka orang tua ini dengan kesolehan dan kebaikan anaknya, Allah Ta'ala upgrade, kemudian ia berkumpul bersama anak keturunan mereka di surga yang sama. Ini disebut dengan ayat ini dan didoakan oleh para malaikat. Ya Allah, masukkanlah mereka di dalam surgamu, surga Aden, bersama siapa tadi? Bersama orang tua. Makanya kenapa kita selalu dianjurkan doakan kedua orang tua yang terbaik, ya. Bersama siapa? Pasangan mereka. Bersama siapa lagi? Dzurriyyah mereka.
Kalau kita kasih contoh sederhana begini ayah bunda, kita di dunia ini saja berkumpul dengan keluarga begitu bahagia, berkumpul dengan orang tua, berkumpul dengan pasangan kita, berkumpul dengan begitu bahagia Pak. Ya, berkumpul dengan anak cucu kita bahagia. Sama mungkin mohon maaf kalau orang mudik itu Pak. Sebenarnya kan yang menjadi menjadi salah satu niatan baiknya adalah apa? Silaturahimnya kan? Apalagi masih ada orang tua, masih ada kedua orang tua. Ketika mereka berkumpul sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, ini kita ambil nilai positifnya ya. Dengan segala mungkin perjuangan untuk bisa mudik gitu ya. Yang penting bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang mereka cintai, terutama dengan kedua orang tua. Makanya disebut orang tua dulu di sini, Pak. Abaihim. Baru yang kedua pasangan, wa azwajihim, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Nah, sehingga kata para ulama, tidak ada nikmat yang paling besar di surga itu selain daripada berkumpul kembali nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin salah satu hikmahnya Bapak Ibu, kenapa kalau kita berdoa sisipkan selalu untuk kedua orang tua dan sisipkan selalu untuk anak keturunan. Contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Pak tidak pernah putus mendoakan untuk keturunannya. Ya. Oleh karenanya dari Nabi Ibrahim nanti lahirlah keturunan yang terbaik. Ya. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam lahir yang pertama Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim kemudian lahir Nabi Ishaq alaihissalam. Coba kita lihat dari Nabi Ismail ini sampai keturunannya itu sampai kepada orang yang paling terbaik, Nabi yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ishaq alaihissalam ya lahir Nabi Yakub alaihissalam, lahir berikutnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan ini yang dikenal dengan keturunan Bani Israel sampai nanti kepada Nabi Isa alaihissalam. Berkat doa orang tuanya, berkat daripada doa nenek moyangnya, dan sehingga kata para ulama, ini kita ambil pembelajaran dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doanya cuma satu, Rabbi habli minas solihin. Tapi dari doa beliau ini Pak, itu terwariskan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya doa itu Pak, itu adalah sesuatu yang hubungannya sangat erat sekali dengan keturunan. Ya, doanya kan ringkas ya Pak ya. Rabbi habli minas solihin. Cuma 3 kata Pak. Rabbi habli minas solihin. Dan riwayatnya Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat ini ketika beliau belum memiliki keturunan Pak. Karena kan Nabi Ibrahim termasuk diberikan keturunan agak lama oleh Allah Ta'ala. Baru kemudian lahir Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishaq alaihi salam. Setelah melewati usia pernikahan yang lama Pak. Tapi beliau enggak putusnya untuk meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Nah, jadi salah satu nikmat itu firman Allah Ta'ala tadi adalah yang didoakan oleh para malaikat, berkumpul kembali dengan orang tua, berkumpul kembali dengan pasangan kita, berkumpul kembali dengan anak keturunan kita. Doa malaikat yang berikutnya, waqihimus sayyiati, ya Allah lindungilah mereka dari segala keburukan. Menurut para ahli tafsir, keburukan di sini ada 2 maknanya. Fid dunya, ketika mereka ada di dunia. Jadi kalau ada orang yang diselamatkan mohon maaf dari satu insiden, dari satu musibah, itu bisa jadi karena doanya para malaikat. Fid dunya ya, di dunia ini Pak. Kemudian waqihimus sayyiat yang kedua, fil akhirah, nanti di akhirat. Jadi berlaku doa ini fid dunya, di dunia bisa berlaku. Kemudian yang kedua adalah di mana? Di akhirat. Kapan itu? Kata para ahli tafsir, yaumul mahsyar, pada hari di padang mahsyar, di saat manusia mengalami kesulitan, mengalami satu penderitaan yang luar biasa ya. Yauman kana syarruhu mustatira, di surat Al-Insan itu Pak disebutkan hari kiamat itu hari yang paling berat bagi manusia. Keburukannya merata di mana-mana ya. Namun ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya adalah dikarenakan doanya para malaikat. Kan di antaranya yang dinaungin oleh Allah di hari di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, selalu berada salat berjamaah di masjid.
Siapa yang mendoakan mereka sehingga dilindungi oleh Allah Ta'ala pada hari di mahsyar itu adalah al-malaikah, yaitu para malaikat. Jadi perlindungan ini ada dua maknanya sekali lagi, fid dunya berlaku, wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan apa? Akhirat. Wa man takis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Siapa yang kau jaga ya Allah daripada keburukan pada hari itu, yaitu pada hari di padang mahsyar, hari yang paling berat, hari yang panas bagi manusia, faqad rahimtah, sungguh itu karena rahmatmu ya Allah. Jadi Bapak Ibu, orang mendapatkan surganya Allah bukan semata-mata amal. Orang mendapatkan kebaikan nanti pada hari kiamat bukan semata-mata amalnya, tetapi dikarenakan pertama kali rahmat Allah. Contoh misalnya, ada orang yang masuk Islam, baru saja masuk Islam, tidak lama kemudian dia wafat, meninggal dunia. Mungkin dia belum sempat mendirikan sholat, mungkin belum sempat menjalankan puasa, belum sempat menjalankan zakat atau haji, tetapi kemudian ia masuk surga itu dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul pernah mengatakan la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Orang masuk surga itu bukan semata-mata amalnya. Amal itu hanya sebagai pendukung saja, tetapi bukan semata-mata karena amal, ya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kalau kita beramal sehebat apapun amal kita Bapak Ibu, sebanyak apapun amal soleh kita, tidak bisa membalas satu nikmat Allah. Ya, mohon maaf, kita ibadah maksimal, yang wajib kita jalankan, yang sunnah kita tunaikan, ternyata ibadah wajib, ibadah sunnah kita tidak bisa membalas nikmat, satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Makanya orang masuk surga itu bukan karena semata-mata amal. Oleh karena kenapa baginda Nabi SAW kemudian bersungguh-sungguh beliau sholat malamnya, padahal beliau sudah mendapatkan jaminan apa? Surga dan ampunan. Kalau kita mohon maaf, kalau dapat jaminan kayaknya udah anteng Pak. Betul ya Pak ya? Nih kalau kita jamaah misalnya Al-Ihsan diberikan jaminan maghfirah dan surga, mungkin besok sudah nggak mau itikaf, mungkin kita nggak mau tahajud lagi, mungkin kita nggak mau tadarus lagi. Karena kenapa? Udah dapat apa Pak? Jaminan. Tapi Rasul justru membuktikan rasa syukurnya dengan meningkatkan ibadah beliau kepada Allah Ta'ala. Sampai Aisyah bertanya begini, ya Rasul, kenapa sih Anda mau bersungguh-sungguh untuk beramal? Mau sholat tahajud, mau sholat malam, ya? Jawaban beliau sederhana betul. Apa kata beliau? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ini ingin menjadi orang yang bersyukur terus kepada Allah. Karena kenapa? Ibadah itu bukan kewajiban saja Bapak Ibu. Ibadah itu adalah yang paling tinggi puncanya adalah asyukru ilallah, mensyukuri nikmat Allah. Kita dikasih sehat hari ini dengan sholat subuh yang kita tunaikan, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi rasa syukur kami kepadamu. Kita tilawah Quran, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kita jadikan sebagai rasa syukur kita diberikan sehat, diberikan keluarga, diberikan kebahagiaan oleh Allah Ta'ala. Kita mensyukuri itu semua. Jadi ibadah itu tidak lagi menjadi hanya sekedar kewajiban. Kalau sekedar kewajiban, begitu kita tunaikan selesai urusannya Pak. Ya, secara hukum fikih selesai Pak. Tetapi adalah motivasi terbaiknya ibadah syukran ilallah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Nah ini kalau dibiasakan Bapak Ibu, ayah bunda dirahmati oleh Allah Ta'ala, nanti motivasi ibadahnya terasa lebih nikmat. Kalau kita jadikan ibadah itu sebagai rasa syukur kepada Allah, jadi tidak jadi beban Pak. Kalau jadi beban itu mohon maaf karena hanya sekedar oh ini perintah Allah, ini kewajiban, ya. Tapi ketika ibadah sebagai rasa syukur itu nanti akan beda. Dan ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi orang yang selalu apa? Bersyukur. Walaupun beliau diberikan jaminan ampunan oleh Allah, dijamin surga oleh Allah Ta'ala, tapi beliau selalu ibadah ya. Kalau logika sederhananya Bapak Ibu, kalau orang sudah dapat jaminan kan, ya udah selesai gitu Pak. Tapi beliau tidak. Beliau justru menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. Bahkan riwayatnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul itu kalau sholat malam tidak kurang bacanya sampai 100 ayat per satu rakaat. Tidak kurang dari 100 ayat. Ya. Dan ini menunjukkan kesungguhan beliau dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, ya. Makanya riwayatnya Rasulullah SAW sampai kaki beliau apa Pak? Bengkak karena saking lama berdirinya, lama rukunya, lama sujudnya.
Kita kan kalau ngikuti sunnah Nabi yang penting ikuti jumlah rakaatnya, Pak. Ya, 11 rakaat berlakukan, kita lakukan 11 rakaat. Tetapi bagaimana kualitasnya itu mungkin kita belum mampu, Bapak Ibu. Ya, karena Nabi SAW kata Aisyah minimal dalam satu rakaat kalau sholat malam itu adalah 100 ayat minimal yang beliau baca. Dan ini dicontohkan juga oleh para sahabat. Ada sahabat Nabi SAW dalam satu riwayat dalam sirah itu diceritakan. Dan Masya Allah para sahabat itu kalau mereka sholat malam minimal bacaannya adalah rata-rata 100 ayat. Ada sahabat yang membaca dalam sholat tahajudnya surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi kan berapa jumlahnya? 110 ayat. Sahabat ini menjaga tenda ketika Nabi SAW sedang beristirahat dengan beberapa sahabat. Sahabat ini ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga tenda. Dan dari kejauhan ada musuh yang memanah badannya. Ya, dia tertancap panah di badannya. Dan sahabat ini tidak merasakan kalau di badannya ada panah yang menancap. Sampai sahabat ini kemudian menyelesaikan surat Al-Kahfi 110 ayat. Begitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru dia merasa ternyata di badannya ada panah yang menancap. Segitulah kualitas ibadahnya para sahabat Nabi SAW. Oleh karenanya tidak ada generasi yang paling terbaik itu kecuali as-sahabah. Ya, jadi kemuliaannya sahabat itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Ya, walaupun amal mereka mungkin tidak terlalu terlihat banyak ya Pak ya, tetapi mereka tuh selalu mendawamkan, selalu merutinkan satu amal kebaikan. Contoh misalnya ada amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan ini sahabat tidak pernah dia tinggalkan sampai meninggal dunia. Namanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Satu ketika beliau pernah sholat bersama Rasulullah SAW dan di antara sahabat itu ada yang membaca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa apa? Iftitah, ya. Setelah sholat Rasul bertanya siapa yang berdoa tadi? Kata sahabat tadi saya wahai baginda Rasul. Kata beliau doa ini membuka pintu-pintu langitnya Allah. Kata Ibnu Umar semenjak aku dengar dari Nabi SAW doa ini tidak pernah aku tinggalkan sampai aku wafat. Jadi artinya sahabat itu kalau beramal tidak pernah terputus amalnya. Riwayat yang kedua misalnya ada dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini ada amalan bagus ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Setiap kita menjelang istirahat di malam hari Rasul mencontohkan membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Mirip dengan zikir habis salat ya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kan kalau habis salat Subhanallahnya 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, baru digenapkan dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika. Tapi kalau sebelum istirahat di malam hari Allahu Akbarnya sebanyak 34 kali. Kata Ali bin Abi Thalib, amalan ini tidak pernah aku tinggalkan setelah mendengarnya dari Nabi SAW. Contoh yang ketiga, ada sahabat yang setiap selesai berwudu salat sunat 2 rakaat. Selesai berwudu salat sunat 2 rakaat. Baik beliau mau lakukan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah atau mau baca Quran, selalu setiap selesai berwudu salat sunat 2 rakaat. Sahabat yang mengamalkannya namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika satu malam bermimpi, beliau berada di taman surganya Allah sedang berjalan, beliau mendengar suara terompahnya Bilal mengikuti langkahnya Nabi SAW. Keesokan harinya Bilal ditanya, wahai Bilal, semalam aku bermimpi, di dalam mimpiku aku mendengar suara terompahmu gitu aku dalam surga. Apa amalan terbaik yang kau miliki? Kata Bilal, ya Rasul, saya tidak punya amal yang banyak, saya tidak punya amal yang besar, tetapi setiap selesai berwudu saya salat sunat 2 rakaat. Dan ini contoh dari para sahabat, mereka amalnya tidak banyak tetapi mereka mendawamkan satu kebaikan sampai meninggal dunia. Contoh yang keempat misalnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu punya amalan apa? Beliau setiap sebelum istirahat sholat witir. Makanya orang yang witir sebelum istirahat itu adalah diamalkan oleh sahabat Abu Hurairah. An utir qabla an anam. Khawatir tidak bisa bangun tahajud, khawatir tidak bisa sholat malam, maka Abu Hurairah witirnya diawalkan. Sehabis sholat apa? Habis sholat isya, dan ini didawamkan oleh Abu Hurairah sampai meninggal dunia. Maka jarang kita temukan riwayat Abu Hurairah itu adalah
witirnya di akhir malam. Beliau biasanya witirnya di awal malam. Ini dipraktikkan oleh sahabat, namanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah para sahabat, amal mereka enggak banyak, amal mereka tidak begitu besar, tetapi kualitas amalnya didapatkan dengan istiqomah. Dan ini mungkin menjadi pesan moral kita di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah dididik di bulan Ramadan, hampir 1 bulan kita dididik oleh Allah. Maka harapannya nanti insya Allah mudah-mudahan setelah Ramadan dan Ramadan berlalu dari kita semua, kita masih bisa menjaga amal-amal terbaik kita di bulan Ramadan ini. Karena ya Allah Ta'ala cintai bukan pada banyaknya, ya Allah Ta'ala cintai bukan pada amal yang besar, tidak, tapi yang dicintai oleh Allah adalah mendawamkannya. Dawam itu apa dawam? Berkelanjutan, tidak putus, ya. Makanya di dalam riwayat sahih itu diceritakan Rasul seringkali menggantikan amalnya, Pak. Kalau dalam fikih itu namanya mengqadha. Contoh misalnya kata beliau, kalau ada orang yang biasa membaca surat Al-Muluk di malam hari, Tabarok di malam hari, lalu dia tidak bisa baca 1 malam, maka boleh dia ganti besok paginya. Ya, itu kan dalam fikih namanya qadhaan. Betul ya? Makanya nanti akan ketemu riwayat Bapak Ibu, kalau orang tertinggal qabliyah subuh, boleh dilakukan setelah sholat subuh. Contoh misalnya kita masuk Masjid Al-Ihsan, ternyata sudah iqamat. Kalau sudah iqamat kan tidak ada lagi sholat kecuali sholat apa? Sholat fardu. Kalau udah iqamat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita tidak boleh sholat sunnah. Langsung ikuti sholat apa? Sholat fardu bersama imam. Berarti kita belum sempat qabliyah subuh, maka salat qabliyah subuh yang tadi tertinggal boleh diqadha setelah salat subuh. Dan ini pernah terjadi pada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayatnya ketika sahabat ini masuk Masjid Nabawi sudah iqamat. Tadi kalau sudah iqamat tidak ada lagi salat kecuali salat apa? Fardu. Jadi Bapak Ibu, kalau iqamat kita nggak boleh ngejar salat sunnah. Ya, ada Ustaz pernah lihat ada jamaah udah iqamat salat 2 rakaat, mungkin maksudnya lah mau mengerjakan dulu qabliyah. Padahal kalau sudah iqamat dikumandangkan tidak ada lagi salat kecuali mengikuti salat apa? Fardu, ya. Bahkan terjadi juga ketika di Mekah, di Madinah, ya. Jadi sudah mulai salat fardu, ada yang ngejar salat 2 rakaat dulu qabliyah gitu maksudnya. Ternyata ini tidak dianjurkan oleh Nabi. Kalau sudah iqamat tidak ada lagi salat kecuali salat apa, Pak? Fardu. Nah, Ustaz kan kita tertinggal ini qabliyahnya. Boleh dikerjakan setelah salat fardu. Dan ini yang pernah terjadi pada seorang sahabat di Madinah pada masa itu, ketika iqamat dikumandangkan di Masjid Nabawi, maka beliau salat bersama Rasulullah SAW, habis salat subuh, kemudian ada salat 2 rakaat. Kemudian sahabat ini ditanya oleh Nabi, salat apa yang kau lakukan wahai si fulan? Ya Rasul, tadi saya tertinggal qabliyah subuh saya dan aku kerjakan setelah salat subuh ini. Dan Rasul tidak memberikan komentar. Dalam ilmu hadis, kalau sesuatu yang dikerjakan oleh sahabat dan tidak dikomentari oleh Rasul, berarti menunjukkan perbuatan itu sesuatu yang boleh. Namanya hadis takriri namanya. Jadi Rasul mengiyakan. Ya, berarti kalau beliau tidak mengingkari berarti Rasul apa, Pak? Setuju kan? Berarti dibolehkan seseorang yang tertinggal qabliyah subuhnya dikerjakan ba'da salat subuh kalau berjamaahnya di masjid. Tapi kalau di rumah tetap adalah didahulukan dulu dengan qabliyah baru salat fardu. Ini kasus ini terjadi kalau salatnya di masjid. Ya, karena kenapa? Karena qabliyah subuh itu kebaikannya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Baik, ini tadi 3 doa yang dibacakan oleh para malaikat di surat Ghafir ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Qala Ibnu Atiyah, ada seorang ulama bernama Ibnu Atiyah. Balagani anna rajulan qala li ba'dis salihin. Telah sampai kepadaku satu berita, kata Ibnu Atiyah, ada seorang laki-laki datang kepada orang-orang yang soleh untuk meminta doa. Dan ini menjadi salah satu hukum dalam akidah itu, Bapak Ibu, boleh meminta doa dari teman yang baik, dari sahabat yang baik, ya, dari orang-orang yang soleh kita minta doa.
ud'uli wastaghfirli. Ini kata laki-laki tadi, wahai sang alim, orang soleh, tolong doakan saya dan mintakan ampunan kepada Allah Ta'ala kepadaku. Faqala lahu, lalu orang soleh itu berkata apa? Tubu wattabi' sabilallah, bertaubatlah engkau dan ikutilah jalan Allah. Yastaghfir laka man huwa khairun minni, nanti engkau akan mendapatkan doa dari orang yang terbaik dari aku, kata orang soleh tadi. Masya Allah, kalau engkau bertaubat kepada Allah, engkau mohon ampunan kepada Allah, engkau mengikuti jalan Allah Ta'ala, mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW, engkau nanti akan didoakan oleh orang yang lebih baik dari aku, kata orang soleh tadi. Siapa maksudnya? Du'aul malaikah, doanya para malaikat. Jadi ada rupanya Bapak Ibu, doa yang lebih baik daripada doa orang soleh. Pertama kata para ulama, du'aul malaikah, doanya para malaikat. Doa orang soleh kita tidak ragukan Pak, tapi ada doa yang lebih baik dari itu semua, du'aul malaikah. Yang kedua adalah doa yang lebih baik daripada doa orang soleh, du'aul walidain, doa kedua orang tua. Ya, jadi ada dua doa yang terbaik, melebihi daripada doa orang soleh Pak. Pertama adalah du'aul malaikah, doanya para malaikat. Yang kedua, du'aul walidain, doa kedua orang tua. Jadi kita tidak boleh mengabaikan doa kedua orang tua untuk meminta restu, meminta ridha dari kedua orang tua. Dan itu jauh lebih mulia dibandingkan doa ussolihin. Bahkan satu riwayat mengatakan, ada kalimat mengatakan, du'aul walidaini karamatun. Ya, doanya orang tua itu adalah karomah. Karomah itu kan biasanya Muhammad disematkan kepada para wali, biasanya orang-orang dekat dengan Allah. Doanya orang tua artinya doa yang tidak akan pernah ditolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang tua, ayah bunda, ini kita diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Maka kita biasakan doakan yang terbaik untuk anak cucu kita, ucapkan yang terbaik untuk anak cucu kita, karena ini doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Jangankan dia berbentuk doa, berucap saja itu sudah dikabulkan sama Allah. Maka kata para ulama, ada dua doa yang paling terbaik, melebihi doanya orang soleh. Ya, pertama tadi adalah du'aul malaikah, doanya apa? Para malaikat. Yang kedua, du'aus salihin, doanya orang, du'aul walidain, doanya kedua orang tua, melebihi daripada orang soleh. Dan ini cara Allah Ta'ala memuliakan orang tua Pak. Jadi Masya Allah, orang tua itu memang diposisikan terbaik oleh Allah. Ayah bunda nanti kalau baca Quran, selalu kalau ada ibadah kepada Allah Ta'ala, mengesahkan Allah, pasti setelahnya itu dipastikan Pak, ya, dipastikan ayat berikutnya, wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bayangkan disejajarkan posisi kedudukan pertama ibadah kepada Allah Ta'ala dengan berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Kan kalau wawu itu kalau dalam bahasa Arabnya dan Pak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala telah menetapkan beribadalah hanya kepada Allah, esakan Allah, wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat ihsanlah. Ihsan itu artinya lah berbuat baik, ya, kepada kedua orang tua, ya. Baik, siapa saja yang mendapatkan doa-doa yang terbaik dari para malaikat? Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa membaca kalimat istighfar. Dan ini yang kita perbanyak di penghujung Ramadan. Salah satu doa yang terbaik adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau boleh ditambah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, sekaligus mendapatkan doa yang terbaik dari para malaikat. Para malaikat akan berkata apa? Ya Allah, ampunilah si fulan, ya Allah berikan rahmat untuk si fulan. Karena kenapa? Karena dia meminta ampunan kepadamu ya Allah. Jadi kita beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, malaikat juga memintakan yang terbaik kepada kita semua. Ini golongan yang pertama yang didoakan oleh para malaikat. Golongan yang kedua yang didoakan oleh para malaikat adalah talibul ilmi wa muallimin nas. Orang yang belajar dan orang yang mengajar kebaikan. Satu lagi sekali lagi yang kedua, yang belajar kebaikan, belajar ilmu, talabul ilmi, dan yang mengajarkan kebaikan. Jadi belajar dan mengajar itu rupanya amal terbaik, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nasi muallimina nasal khaira. Allah dan para malaikat berselawat. Berselawat maknanya apa?
mendoakan, memuji kepada siapa? Yang belajar ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Berarti yang belajar dan mengajar itu sebuah kemuliaan. Oleh karenanya dulu kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, ada namanya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini lahirnya di Uzbekistan, di wilayah namanya Bukhara. Ya, karena dia di Bukhara lahirnya Bapak Ibu, maka namanya Imam Bukhari. Ya, jadi dulu para ulama itu disebut namanya berdasarkan tempat kelahirannya. Ya, Bukhari berarti kelahiran dari mana? Bukhara. Tirmizi berarti kelahiran Tirmiz. Ya, Ad-Dailami berarti wilayah Dailam. Kemudian misalnya An-Nasai itu nama wilayah. An-Nasai itu wilayah di Persia. Ya, Persia itu dulu melahirkan banyak ulama hadis. Ya, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, Imam Bukhari itu wilayah Persia dulu Pak. Nama aslinya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi yang dikenal bukan Muhammad bin Ismailnya, tapi yang terkenal apanya? Bukharinya. Sama ada beberapa ulama dari Nusantara yang kemudian terkenal di Timur Tengah Bapak Ibu. Contoh misalnya ada Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Al-Minangkabawi berarti berasal dari Sumatera Barat. Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Syekh Arsyad Al-Banjari. Arsyad Al-Banjari itu dari kelahiran Banjar. Banjar mana kira-kira nih? Banjarmasin. Karena Banjar itu ada 3 kan? Ada Banjar di Jawa Barat, ada di Jawa Barat Banjar ya Pak ya, yang dekat Ciamis itu kalau tidak salah. Ada Banjar di Jawa Tengah dekat Wonosobo sana, Banjarnegara. Yang ketiga adalah Banjarmasin yang ada di Kalimantan Selatan. Ada ulama Masya Allah di Timur Tengah terkenal namanya Syekh Arsyad Al-Banjari dari Banjar ya. Ada juga ulama Indonesia terkenal di Timur Tengah namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani berarti asalnya dari mana Pak? Dari Banten. Ada ulama di Jawa Timur namanya Syekh Muhammad At-Tirmusi. Turmusi ternyata satu desa di Jawa Timur ya, namanya Turmus. Terkenal namanya At-Turmusi, ahli fikih dari Indonesia Pak. Jadi dulu para ulama itu kalau disebut namanya bukan nama yang disebut Pak, tapi dari mana asalnya ya. Kalau dia dari Bukhara namanya Bukhari, kalau dia dari Tirmiz namanya Tirmizi. Jadi kalau Pak Tirmizi itu sebenarnya asalnya dari Persia Pak, tapi kita kan Tirmizi jadi nama orang sekarang ya Pak ya, Pak Turmuzi, Pak Tirmizi ya, itu nama daerah sebenarnya di wilayah Persia. Baik, amalan yang ketiga atau golongan yang ketiga yang didoakan para malaikat adalah al-mutasahhirin, orang-orang yang sahur ya, orang-orang yang ketika mau berpuasa mereka melakukan apa? Sahur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah Ta'ala dan para malaikatnya mendoakan untuk orang-orang yang sahur. Jadi sahur itu bukan hanya ngikutin sunnah Nabi saja Pak, tetapi kita bangun sahur justru mendapatkan doa terbaik dari para malaikat. Jadi yang didoakan yang ketiga adalah orang-orang yang apa? Makan sahur. Yang keempat yang didoakan oleh para malaikat itu apa? Orang-orang yang bersedekah di waktu pagi hari. Sedekah di waktu pagi ini ada 2 tafsirannya. Waktunya dari ba'da fajar, ba'da salat subuh sampai waktu syuruk. Disebut dengan sedekah pagi. Namanya sedekah sobah. Sobah itu pagi hari. Kedua, sedekah waktu pagi itu apa? Waktu duha sampai tergelincir matahari menjelang waktu zuhur. Berarti kalau sedekah di waktu duha sampai menjelang zuhur masih kategorinya sedekah pagi. Ini yang didoakan oleh para malaikat dalam sebuah hadis. Setiap waktu pagi hari ada malaikat yang diutus oleh Allah. Lalu malaikat itu berkata, Allahumma ati munfika khalafan. Ya Allah, kasih ganti bagi orang-orang yang bersedekah. Setiap pagi hari Bapak Ibu-ibu. Pagi tadi ada 2 pemahamannya ya. Pagi dari waktu azan subuh sampai waktu syuruk. Itu namanya sobah. Makanya kalau kita baca zikir pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdu lillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Itu pagi. Atau pagi yang kedua kata para ulama, setelah terbitnya matahari sampai waktu tergelincir matahari, berarti waktu duha, sepanjang duha sampai menjelang zuhur itu masih dalam keadaan sobah.
Makanya kata Imam Nawawi, kalau orang nggak bisa zikir di waktu pagi, baca zikir di waktu pagi, boleh dibaca di waktu duha. Misalnya Muhammad habis subuh mungkin kita nggak sempat, masih boleh dibaca di waktu duha. Sampai kapan waktunya? Sampai tergelincir matahari sebelum daripada waktu sholat zuhur. Berarti ini diberikan kita keluasaan ya Pak ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama misalnya kalau dia tertinggal zikir sorenya, sore itu ada dua juga maknanya, dari asar sampai terbenam matahari. Asar sampai terbenam matahari. Ini pilihan yang pertama. Kalau tidak, kata para ulama, bainal maghrib ilal isya, antara waktu maghrib sampai waktu apa? Isya. Berarti artinya Pak, upayakan kita jangan tinggalkan. Tidak bisa di waktu yang pertama, masih ada kesempatan yang kedua. Jadi itu yang didoakan oleh para malaikat, orang-orang yang bersedekah di waktu pagi. Nah, cara digantikannya bagaimana Ustaz? Kata Imam Nawawi, kalimat digantikan dengan sedekah itu kebaikan, tidak mesti dengan materi Pak. Bisa jadi sehat yang Allah Ta'ala berikan itu karena sedekah kita. Kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup oleh Allah, itu bisa jadi karena sedekah itu. Jadi tidak mesti, mohon maaf kalau dibilang diganti dengan lebih baik, selalu dalam dalam persepsi kita pertama kali seakan-akan materi, tidak. Sama kayak berbicara tentang rezeki. Rezeki itu ternyata tidak hanya materi. Kita diberikan keluarga, itu rezeki yang terbaik. Diberikan sehat, itu rezeki yang terbaik. Diberikan anak keturunan, rezeki yang terbaik. Diberikan kita pasangan yang baik, yang soleh, itu adalah rezeki yang terbaik. Bahkan kita punya teman yang baik, sahabat yang baik, itulah rezeki yang paling terbaik. Jadi kalimat dalam syariat itu Pak dibiasakan dimaknai dengan lebih luas gitu Pak ya. Jadi tidak sempit pemahamannya ya. Jadi kalau diganti dan lebih baik oleh Allah, tidak mesti dalam bentuk apa? Materi. Bisa jadi dikasih kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran. Ini bisa karena sedekah yang kita lakukan. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, ayah bunda dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang didoakan yang terbaik oleh para malaikat, orang yang biasa mendoakan orang lain. Kalau kita ingin banyak mendapatkan kebaikan dari Allah, maka caranya kata Rasul banyak-banyak mendoakan orang lain. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang maksimal, sering-sering mendoakan saudara kita kaum muslimin. Dan ini dicontohkan setiap khutbah Jumat ya. Ini bapak-bapak yang hadir Jumatan pasti kita dengar doa ini. Allahumma ghufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu kan berarti kita doakan saudara kaum muslimin kita. Ketika kita doakan orang lain, kata Rasul, ada malaikat yang dikirim oleh Allah, lalu malaikat itu akan aminkan, amin walaka bimisli, dan engkau mendapatkan seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Artinya kalau kita doakan untuk orang lain, sebenarnya akan lebih banyak kebaikan kembali kepada diri kita. Apa yang kita doakan untuk saudara kita, itulah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ada jamaah mungkin yang sakit, kita doakan mudah-mudahan dikasih kesembuhan oleh Allah Ta'ala, maka secara tidak langsung Allah Ta'ala akan memberikan kita kesembuhan kalau kita ada sakit yang kita alami. Karena kenapa? Efek doakan orang lain itu akan kembali kepada diri kita. Oleh karena berfikirnya ibadah itu bukan untuk individu. Ibadah yang terbaik adalah yang ada manfaat dan kemaslahatannya bagi orang lain. Sampai Rasul mengatakan, kalau aku memenuhi hajat saudaraku, lebih aku cintai daripada iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Bayangkan kalimatnya Nabi, ayah bunda, kalau aku memenuhi hajat saudaraku, menolong saudaraku, lebih aku cintai dibandingkan iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Iktikaf itu kebaikannya buat siapa? Ini kalau kita iktikaf, mohon maaf, buat diri kita sendiri. Sama kalau kita iktikaf di bulan Ramadan ini, manfaatnya buat diri kita. Tapi kalau ada orang yang memenuhi hajat saudaranya, menolong saudaranya, kata Nabi, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan beriktikaf selama 1 bulan di masjidku, di Masjid Nabawi. Pembelajarannya, kata para ulama, ternyata ibadah kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain lebih besar nilainya dengan ibadah yang hanya kembali buat diri kita sendiri. Jadi seakan-akan Islam ingin mengajarkan kepada kita, memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan, bisa lebih besar kebaikannya dibandingkan ibadah yang kembali hanya buat siapa? Makanya doa untuk orang lain itu sebenarnya apa? Bermanfaat buat orang yang kita doakan, sekaligus salah bermanfaat buat siapa? Di sini. Tapi kalau kita doakan buat diri kita sendiri saja, ya hanya
kemaslahatannya buat kita. Dan ini satu pembiasaan yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin dirahmati oleh Allah Taala, mungkin itu kajian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan dan kemuliaan. Dan Ramadan tinggal berapa hari nih? Tinggal 4 hari ke depan ya, atau 5 hari ke depan ya. Kita berharap mudah-mudahan sisa waktu ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Silakan Bunda, ada yang mau bertanya, silakan. Siapa dulu nih? Kita kasih ibu-ibu dulu ya Pak ya. Nah, kita bapak-bapak kita ngalah deh sama ibu-ibu ya. Silakan Bun, silakan. Silakan Bunda. Baik, silakan Bun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Apabila satu pasangan salah satunya ada yang meninggal, kemudian menikah lagi, apakah akan dipertemukan nanti di surga lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan siapa dia dipasangkan sama Allah ya? Ini ada kisah sebenarnya, pertanyaannya dengan ibundanya. Ada kisah. Rasulullah SAW menikahi seorang wanita namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, Ummu Salamah ini mohon maaf pernah nikah sebelumnya dengan laki-laki namanya Abu Salamah. Ya. Satu ketika Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau nanti aku di akhirat, dengan siapa aku dipertemukan dari pasanganku? Apakah dengan suami yang pertama, dengan suami yang kedua?" Ya, jawabnya Nabi, engkau akan dipertemukan dengan yang lebih baik daripada keduanya. Jadi dari dua orang itu siapa yang lebih mulia, yang lebih baik, dengan itulah engkau akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau yang punya lebih dari satu. Tapi kalau yang punya satu ya Allah Ta'ala pasangkan nama itu aja. Tapi kalau lebih dari satu, Allah Ta'ala akan pilihkan dengan siapa yang paling terbaik. Tapi Rasul tidak mengatakan dengan saya ya, tapi kan udah paham jawabannya Pak ya. Abu Salamah dengan Rasulullah SAW siapa yang lebih mulia Pak? Rasulullah SAW. Berarti Ummu Salamah radhiyallahu anha dipertemukan kembali dengan siapa? Baginda Nabi SAW. Ini kurang lebih maknanya. Rasul enggak nyebutkan dengan saya wahai Ummu Salamah, enggak. Rasul mengatakan dengan yang paling terbaik di antara keduanya. Tapi itu bukan berarti Ummu Salamah enggak baik ya. Abu Salamah bukan enggak baik, tapi terbaik di antara keduanya. Berarti Abu Salamah orang yang baik, baginda Nabi juga orang yang terbaik. Maka dipertemukan lebih baik daripada keduanya. Nah, itu kalau yang punya pasangan lebih dari apa? Lebih dari satu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, silakan Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, saya langsung pertanyaan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bermacam-macam surga Ustaz. Baik. Termasuk juga beberapa golongan-golongan orang yang penghuni surga. Baik dari kalangan para anbiya, para mursalin, aulia, dan seterusnya. Seperti dalam tadi surat Ghafir itu jannatu aden. Ada lagi Jannatul Naim. Ada lagi Jannatul Firdaus. Ada lagi Jannatul Ma'wa. Ada lagi Jannatul Khuldi. Ya, baik. Nah, mana tingkatan-tingkatan yang ini Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ayahanda. Pertama kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, surga itu tingkatannya ada 100. Mi'atu darajah, ada 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang kedua bainas sama'i wal ard, jaraknya antara bumi sampai langit itu 1 derajat ya. Dari bumi sampai ke langit. Derajat yang kedua menuju derajat yang ketiga dari bumi sampai langit, sampai surga yang paling tertinggi namanya Jannatul Firdaus. Itulah yang kemudian Rasul mengatakan surga Firdaus itu kita minta kepada Allah Ta'ala ya. Apa kata beliau? Salullahal firdaus, salullahal firdaus, salullahal firdaus. Mintalah surga firdaus, mintalah surga firdaus, dan mintalah surga firdaus kata Nabi. Jadi Rasul menyarankan kepada umat beliau minta yang terbaik sebenarnya.
Allahumma inni as'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, aku mohon surga yang tertinggi, yang terbaik, namanya surga apa? Firdaus. Dan ini surga Firdaus ini adalah kebanyakan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Disebut dengan Jannatul Firdaus. Di Jannatul Firdaus itu ada bagian yang paling tertinggi lagi Pak, namanya adalah wasilah dan fadilah. Itu yang kita bacakan setiap selesai adzan dikumandangkan ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apa itu wasilah dan fadilah? Kata beliau, surga yang paling tertinggi di Jannatul Firdaus ada satu kedudukan yang terbaik lagi, namanya wasilah dan fadilah, dan hanya diberikan kepada satu orang saja. Dan itulah aku akan diberikan oleh Allah Ta'ala wasilah dan fadilah. Maka kita doakan tuh Nabi SAW, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashum maqamam mahmudanil ladzi wa'ata. Kita doakan tuh beliau, itu beliau akan memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya kata beliau, barang siapa yang memohonkan untukku wasilah dan fadilah, wajib mendapatkan syafaat aku nanti pada hari kiamat, kata beliau. Sehingga Bapak Ibu, salah satu amalan terbaik habis adzan itu adalah Allahumma rabb hazihid da'watid tammah. Boleh ditambahkan dengan berselawat sekali, kemudian tutup dengan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dijamin kata beliau, dia wajib mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Jadi tingkatan surga yang paling tertinggi itu namanya apa? Jannatul Firdaus. Di Jannatul Firdaus adalah yang paling tertinggi lagi, namanya apa? Wasilah dan fadilah yang diberikan hanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yang lain mungkin terakhir? Ya, silakan Pak. Ustaz, tadi kan disampaikan bahwa bisa kodok ya Ustaz ya, sholat sebelum subuh ya Ustaz. Nah problemnya ada teman saya Ustaz, itu jadi kebiasaan Ustaz. Setiap hari ya? Iya. Masya Allah. Makanya kalau sekali-kali oke lah, tapi kalau jadi kebiasaan itu gimana tuh Ustaz? Baik, setiap hari kodok gitu ya. Baik, sebenarnya riwayat tadi itu kata para ulama hanya dalam keadaan darurat, hanya dalam keadaan tertentu saja. Kan yang terbaik sholat itu apa? Ini ada fadilahnya Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Berarti kan yang lebih bagus sholat itu adalah kita sholat dari awal bersama imam, betul ya? Sampai kata Nabi, barang siapa yang sholat mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, dia bebaskan dari dua hal, kata Nabi. Pertama, dibebaskan dari api neraka oleh Allah, dan dibebaskan dari sifat kemunafikan yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Berarti sebenarnya adalah kita dimotivasi oleh Nabi kalau bisa sholat berjamaah itu berawal bersama apa? Imam. Dari kapan? Mulai imam takbiratul ihram, kita juga kemudian ikut takbiratul ihram. Tapi kalau setiap hari kemudian mengqadha qabliyah subuhnya, setiap hari mengqadha, ini bukan namanya darurat, ini namanya hobi namanya Pak. Ya, hobinya memang ya telat gitu ya. Nah, dari darurat aja Pak. Memang keadaan tertentu dia kemudian dia lakukan setelah sholat subuh. Dan itu yang sholatnya di mana? Di masjid. Ya, oleh karenanya pertanyaan begini juga mungkin kalau Ustaz boleh tambahkan, Ustaz, yang sebaiknya kita sholat qobliyah itu di rumah apa di masjid? Ini kan mungkin ada pertanyaan ya, bagusnya sholat di rumah atau di masjid? Tergantung Pak. Memang ada hadis mengatakan sebaik-baik sholat itu adalah di rumah kan, kecuali sholat fardu. Itu kalau mungkin jarak antara adzan dan iqamatnya panjang. Tapi kalau jarak iqamat di masjid itu mungkin cuma 5 menit, 10 menit, rasa-rasanya kalau kita qobliyah di rumah gak kekejar Pak. Maka lebih bagus kita qobliyahnya di masjid. Supaya kenapa? Supaya dapat takbiratul ihram bersama imam. Jadi memang mendudukkan hadis itu lebih objektif gitu ya Pak ya. Ya, sama kayak begini misalnya. Ada pertanyaan begini, Ustadz, sebaik-baik sholatnya perempuan di rumah. Itu satu hadis iya, tapi hadis yang lain jangan diingkari juga. Rasul mengatakan, la tamna'u imallahi masajidakum. Jangan larang ibu-ibu wanita itu sholat di masjid. Jadi dibiasakan Bapak Ibu kalau mengkaji hadis jangan ambil cuma satu riwayat saja. Ya, yang lebih kita sayangkan lagi ada ibu-ibu berumroh, dia pakai hadis yang tadi, sebaik-baik sholatnya perempuan di rumahnya. Akhirnya dia umroh ke Mekah, ke Madinah hanya tunai umrah saja. Semua sholatnya dilakukan di hotel. Karena dia pakai hadis tadi Pak.
Padahal Rasul nggak melarang orang sholat di masjid, perempuan di masjid. Bahkan sahabiah di zaman Nabi itu sholatnya di masjid. Coba nanti ibu-ibu baca riwayat tentang kisahnya sahabiah. Mereka sholat subuhnya di masjid. Artinya Rasulullah SAW itu apa? Memberikan keleluasan. Yang mau sholat di masjid boleh, yang mau sholat di rumah boleh bagi perempuan. Tapi kalau kita ambil satu hadis nih, sebaik-baik sholatnya perempuan di mana? Di rumah. Berarti mafhunya, wah kalau sholat di masjid berarti kurang afdal. Padahal bukan memaknai hadis demikian, enggak. Tafsirannya hadis itu adalah bagi ibu-ibu yang punya hajat, mungkin dia punya anak kecil, dia sibuk dengan anak kecil, dia punya bayi yang dia harus urus, itu sholatnya di mana, Pak? Tapi bagi yang sudah punya keleluasan, sudah enggak banyak kesibukan urus bayi di rumah, maka bisa jadi sholatnya adalah di afdal di masjid. Oleh karena fatwanya para ulama termasuk di bulan Ramadan. Ini sering jadi pertanyaan juga, Ustadz, ibu-ibu tuh sholat tarawihnya bagusnya di mana? Kalau kita kembali kepada hadis yang kedua, jangan larang ibu-ibu sholat di masjid. Apalagi kalau di masjid ada syiar, bisa meramaikan masjid. Kan ibu-ibu biasa rame, Bu, ya. 5 orang aja ibu-ibu udah rame, apalagi banyak segini nih, lebih rame lagi nih. Nah, oleh karenanya memahami hadis itu tidak boleh sebagian saja, nggak bisa, ya. Dan kita nafikan hadis yang lain. Nah, sehingga kita memang perlu belajar hadis itu, kita dudukkan masing-masing sesuai dengan yang semestinya. Nah, itu salah satu contoh ya. Berarti itu boleh orang mengqadha hanya dalam keadaan yang darurat. Tapi lebih afdal tentu adalah mendapatkan imam dalam keadaan takbiratul ihram. Baik, ayah bunda, mungkin itu yang bisa kita kaji ya. Semoga Bapak Ibu. Pak, satu lagi Pak. Oh, masih ada, Masya Allah. Ini kalau ibu-ibu yang ya minta kita susah nolak, Pak. Ya, silakan, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Pak mengenai sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu, baik. Ini kan sholat sunat wudhu biasanya kita kan waktu sholat berwudhu, Iya. ya kan? Makanya kita sholat sunat wudhu. Baik. Tapi kalau kita sholat biasanya berwudhu, kalau bukan kena sholat, lepas. Kalau apa, Bun? Kalau bukan kena waktu sholat, kita kan sering berwudhu. Oh, kalau di luar sholat Ya. juga, iya. Nah, terus lepas wudhu kita, apakah kita sebaiknya juga sholat batal wudhu kita? Apakah kita juga sebaiknya sholat wudhu lagi? Baik. Itu satu. Yang keduanya, kalau sholat wudhu ini misalnya berjemaah waktu subuh, bolehkah kita doanya itu dia satukan, kita harus datang ke masjid kan pakai sholat tahiyatul masjid. Ada tahiyatul masjid Ya. dia. Bolehkah kita menggabungkan sholat sunat wudhu ini dengan sholat tahiyatul masjid, doanya Baik. 2 kali? Baik, ya. Nah, saya rasa dah. Baik, wallahu a'lam kira-kira. bishawab. Terima kasih Bang. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama adalah, Ustadz, apakah sholat sunnah wudhu ini hanya berlaku ketika sholat fardu saja atau boleh pada kesempatan yang lain? Kita mau baca Quran, kita wudhu dulu kan? Ya. Maka disunahkan adalah sholat sunnah wudhu dulu. Atau kita mungkin mau sholat duha, sholat sunnah kan duha, tapi sebelum duha kita sholat sunnah wudhu dulu boleh. Berarti artinya sholat sunnah wudhu itu tidak berlaku hanya pada sholat fardu, tapi juga berlaku pada ibadah-ibadah yang lain. Riwayatnya wallahu alam, Bilal itu dalam satu hari itu tidak kurang 10 kali beliau sholat sunnah wudhu. Kan kalau fardu pasti 5 kah? Di luar yang 5 mungkin baca Quran, mungkin sholat duha. Jadi Bilal itu diriwayatkan dalam satu hari tidak kurang 10 kali sholat sunnah wudhu. Itu kebiasaan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, boleh nggak kami menggabungkan sholat tahiyatul masjid dengan sholat wudhu? Dibolehkan bila waktunya sudah mepet untuk iqamat. Ya, jadi kalau waktunya sudah nggak memungkinkan untuk dua-duanya kita lakukan, nggak mungkin sholat duha, sholat wudhu kemudian sholat tahiyatul masjid, apalagi ada qabliyah subuh. Kalau tidak memungkinkan, maka boleh digabungkan niat tadi dalam satu waktu. Ini kaidah fikihnya namanya dudun niat bi amalin wahid, menggabungkan beberapa ibadah dalam satu waktu, menggabungkan tahiyatul masjid, menggabungkan salat wudu, menggabungkan qabliyah subuh dalam satu waktu bila waktunya sudah mepet. Tapi kalau masih leluasa waktunya, maka kita disunahkan salat sunnah wudu, tahiyatul masjid, baru kita qabliyah subuh. Jadi sebenarnya Masya Allah, kebaikan itu Allah Ta'ala buka seluas-luasnya kepada kita, kecuali kalau dalam keadaan darurat ya. Ibunda kalau sudah mepet ya udah boleh digabungkan niatnya.
Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin itu ya yang kita bisa kaji pada kesempatan hari ini. Doa kami mudah-mudahan ayah bunda semua sehat, barokah, panjang umur, dan insyaallah mudah-mudahan kita dipertemukan di kesempatan yang lain insyaallah. Mari kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.